Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Nabi palsu, kemudian domba atau serigala berbulu domba. Jadi dalam dongeng anak-anak ini kan adalah serigala yang sangat sulit menangkap domba santapannya. Sering dia lapar. Bagaimana caranya? Kalau dia datang, domba lari. Akhirnya katanya dia memakai bulu domba. Jadi bergeraklah dia seperti domba. Mulailah dia berteman dengan domba-domba ini. Sudah mulai dipilihnya, ini terjamin makanan. Makan sore nanti yang kecil inilah dulu, dekat-dekatinya. Dipilihnya, ini hari Selasa. Adalah daftar yang dibuatnya. Tenanglah dia, senang. Datanglah gembala. Lihatnya, rupanya gembala membutuhkan seekor domba untuk disembelih. Karena agak kencang larinya ini, cocoklah ini disembelih. Akhirnya disembelihlah dia. Baru, rupanya serigala. Waduh, inilah nasib serigala yang berbulu domba. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, juga suster kami yang 2 orang, supaya ada konsentrasinya sedikit. Kalau kita katakan sebenarnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dan diumpamakan itu domba atau serigala yang berbulu domba, itulah sebenarnya nabi palsu. Bagaimana mengetahui ya bahwa dia domba atau serigala berbulu domba ya? Katanya kalau ada orang yang mulai mendekati atau kita tidak mengerti pribadinya, kalau kita mulai bertanya tentang pribadinya, dia tak mau itu. Dari mana asalnya ya? Terus kita tanya, itu berbahaya. Itu kadang-kadang katanya itu tanda-tanda bahwa dia ini serigala yang berbulu domba. Banyak juga itu yang biasanya marketing itu. Terpancing kita, bisa ramah-ramah di teleponnya dan seterusnya. 2 hari yang lalu saya lagi ke salon berpangkas kan. Tiba-tiba ada yang menelepon ibu itu. Ramah sekali. Rupanya ada dari sana menawarkan kartu kredit. Bisa ini. Tapi yang heran aku, ibu itu sudah tahu sebenarnya ini ada agak penipuan-penipuan, tapi ibu itu ramah menjawab. Oh ya, udah, oke. Sudah lama, bagaimana rupanya? Lain kali lah ya. Saya katanya, ibu udah tahu, tapi kenapa ibu ramah? Namanya kasihan juga kita, namanya marketing kan. Jadi akan dibuatnya itu, jadi pura-pura kita jawab lah katanya. Jadi keduanya sama-sama nabi palsu, yang sana pun nabi palsu, sini nabi palsu. Kita ini memang pada umumnya seringnya jadi nabi palsu. Seringnya nabi palsu. Memang untuk sementara tidak nampak. Kita pura-pura baik dalam hati, cepatlah pergi ini, lama kali di sini nih. Oh ya, dia pun ngapain pula begini? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini Yesus mengatakan memang dari buahnya akan nampak apakah ini nabi palsu atau tidak. Bisa juga, ya kalau kami seperti para pengkhotbah ini, kalau hebat berkhotbah bisa nabi palsu. Kita yakinkan kan, dapat duit lumayan. Kita doakan sampai tutup mata 10 menit, biar hebat. Padahal motivasi di baliknya bukan itu. Motivasi mungkin biar dapat ini, biar dapat fasilitas, pura-pura baik dan seterusnya. Motivasilah yang mendorong semuanya. Di balik perbuatan kita, di perbuatan orang, motivasi itu yang membuat apakah dia
akan berbuah baik atau berbuah yang tidak baik. Kalau motivasinya memang masuk ke gereja, sebenarnya dia hanya mencari aman supaya mau menjadi istri saya, pura-pura masuk ke gereja. Nanti sesudah berjalan akan berubah, akan ditunjukkannya dulunya itu, sekarang tidak. Mulailah. Jadi kita di dalam kehidupan beriman ini harus kita hati-hati, jangan sampai terjebak kepada rayuan orang dari mana-mana pun. Di sana begini, di sana begini, dan kita mulai masuk. Lihat dulu buahnya. Bagaimana buah itu pada orang lain mungkin sudah kena dan seterusnya. Itulah kalau katanya nabi palsu itu sangat pandai berbuat, memang seperti tadi serigala berbulu domba, betul-betul dia seperti domba. Tetapi di baliknya akan kumakan kau. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, itu kalau kita katakan dari luar, ya. Tapi sebenarnya kadang kita juga beriman ini seperti serigala berbulu domba. Kita tidak betul-betul beriman, tapi kita mengambil keuntungan dari iman itu. Dan inilah yang kalau dikatakan waspadalah juga terhadap dirimu. Jangan sampai motivasimu untuk beriman itu atau berbuat baik seperti serigala berbulu domba. Kita harus memurnikan motivasi kita, membantu orang, menyapa orang, tersenyum kepada orang, atau mengunjungi orang. Tidak usah karena terpaksa, kalau nggak datang aku nanti, tak datang pula dia ke rumahku. Atau seperti ada batak itu kan, kalau tidak kusumbang nanti tak disumbang pula aku. Jadi sebenarnya motivasinya bukan murni hal yang baik. Hanya karena takut atau karena apa. Marilah kita, kalaupun kita bekerja dimanapun, kalaupun kita sebagai, kita katakanlah dulu pengurus lingkungan atau ada sesuatu organisasi, marilah kita membuat motivasi kita memang murni, bukan untuk mengambil untung dari organisasi atau apapun itu, murni mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau seperti itu, maka kita akan mengalami apa yang dirasakan oleh Abraham. Jangan takut, mungkin bisa menderita, tetapi jangan takut. Akulah, kata Tuhan, perisaimu. Dan Tuhan akan memberi berkat. Abraham yang Tuhan menjadi perisainya, akhirnya memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak butir pasir di tepi pantai. Kalau kita mempunyai motivasi yang baik dalam seluruh kehidupan kita, percayalah Tuhan akan menjadi perisai kita. Amin.